aku ini bisa lebih kuat. Kalau memang rasanya terlalu overdive. Overextend dia. Dan animasi hitnya juga berbeda kan, kita tahu lah bagaimana. Dari Alpha. kedua ini dan Alpha sudah keluar. Annavel. Suaraja! Let's go. Semakin Slow panas knockdown. ini ya. Semakin malam semakin ramai. Iya, semakin panas. Mereka udah nge-save energi dengan matahari tadi siang. Udah diserap ya. Makan Malam juga ini ya. mereka keluarkan semua. Matahari sampai sore sih itu. Mantep banget tadi. Tapi ya ngomongin pattern farming Om, Alpha. Dia terhitung masih cepet kan jungle-nya ya. Ya betul. Jadi untuk farming pattern masih tetap sama ya sebenarnya. Cuman gini loh, dari EVOS Glory mereka memang punya hero yang bisa tabrak ke depan. Tapi tabrakannya ini kalau memang bisa dikontrol dengan adanya pasif dari Loi akan jauh lebih menyakitkan loh untuk damage yang bakal diberikan dari Gigfam itu sendiri. Yap, dan Baloy mencoba untuk bisa memberikan gangguan dan sejauh ini sepertinya berhasil. Oke, berapa Purify? 2 Purify buat Gigfam, kita harus tahu. Seberapa yang mereka bisa pakai nanti untuk bisa menghindari mungkin dari implosion yang bakal diciptakan dari Dreams juga. Ingat ada Cloakun, jadi untuk tim fight front to back ini masih kuat banget buat EVOS Glory. Oke, Kadera ya. Ini 3 kali loh dia pakai Master Assassin Om. Yap. Dari 3 game cloud-nya. Pengen menangin lane-nya, sakit juga dari poke-nya dengan tambahan 7% damage. Masih oke. Dan ini lebih ke, sebenarnya lebih ke Fluffy ya, karena Fluffy-nya ini mainnya semi-semi defensif. Yap. Dia hanya menjaga untuk menahan dari pasifnya dia, biar gak terlalu cepat pecah. Oke. Sementara di bagian XP lane ini rotasi biasa lah ya. Di wave keempat mereka akan mulai bergabung. Bahkan sekarang mulai dari wave ketiga Om. Itu udah dikasih. XP-nya itu udah bareng sama mid lane-nya dan ya biasa roamernya tuh bakal makan tengah biar sama-sama level 4. Ya mungkin lebih ke, kita ngelihat bagaimana kondisi di game kedua tadi ya. Ya. Gimana gak terlalu cepat sebenarnya level yang didapetin tadi sama si Aboy. Oke. Menunggu level 4 dulu memang power spike. Dari Lapu-Lapu juga ada di level keempat. Bahkan kalau di awal Lapu masih lebih unggul daripada Masya kan. Iya. Cepetan banget ini mereka kelihatan ya. Dan bahkan kalau kita bicara soal zoning power itu Brevet Fighter kuat banget. Wah, dikeroyok dong Dreams kali begini. Dengan adanya 4 player dari 4 penjuru mata angin. Benar-benar Dreamsnya dikejar habis-habisan dan Rafael agak sedikit kesulitan untuk bisa maju ke area terdepan untuk bisa mendapatkan karakter turtle-nya. Langsung bisa disecure turtle yang pertama Gigfam. Mereka masih unggul, gak ada jalan masuk tadi untuk Annavel sama sekali. Memilih untuk melepas, mungkin wise choice untuk sekarang. Setuju. Dengan adanya Breakfast Fighter tadi, ini langsung zoning juga Dreams. Dengan half HP tadi agak ragu untuk bisa kembali maju. Dan bahkan kita melihat bagaimana peluang tadi ya. Untuk Fluffy sendiri melakukan follow up itu gak ada sama sekali. Oke. Mungkin nanti kalau udah jadi item pertamanya kali ya. Betul. Alpha kita tahu War X. Tambahan true damage lagi Om. Itu bakal gila banget sih. Oke, tapi Warx gak bakal membuat dia sustain ya. Jadi tetap harus berhati-hati kalau sampai ditempel dengan Luke yang dimana sekarang Luke ini bisa join team fight-nya kapanpun. Karena Breakfast Fighter punya cooldown yang sangat cepat. Oke. Bahkan untuk zoning out bukan hal yang berat. Karena dia defense-nya juga kuat, itulah keuntungannya Lapu-Lapu ya. Wow, tapi level dari Cadera lihat atau dibandingkan dengan Brans, dia udah hampir level 6. Hei, Dreamsnya tadi mencoba untuk bisa memberikan gangguan implosion yang tadi udah langsung dikeluarkan. Hanya saja untuk sekarang first blood-nya malah menjadi milik pemain dari Gigfam. Dan mereka mundur kembali. Perlahan tapi pasti gold yang dipegang oleh Gigfam sekarang mulai menanjak ke hampir 1000 gold. Dengan turtle yang di-secure first blood juga, keuntungan awal masih ada di Gig. Ya, sebenarnya ini kita harus lebih aware bagaimana melihat Cadera yang kelihatan sangat-sangat unggul sekali loh kalau dibandingkan dengan Brans juga. Karena Brans ini masih defense dan dia top lane-nya. Ini ternyata untuk laning 1v1 di atas dimenangkan oleh Luke yang berhasil full plating. Full plating di top lane. Wah ini tajir ini, 300 gold loh itu full plating. Apalagi dia makan sendiri juga kan. Yap. Dan memang Cadera sudah di level 6 tapi masih akan bisa dikejar juga tinggal mid-nya nih ya. Karena tadi potensi dari Balowski untuk menahan satu hero ya di titik yang sama itu kelihatan banget. Dan memudahkan untuk akhirnya Aboy bisa melepaskan rotation dispersion. Oke. Sebenarnya kalau ngomongin hero sih harusnya Roger mengaung ngelawan Cloud kan. Harusnya. Cuman tadi mungkin karena ganking-gankingnya juga Om. Frey-nya aktif banget soalnya. Jadi agak waspada ya. Dan akhirnya kita melihat ada War X untuk Annavel. Untuk turtle yang kedua ini. Siapa yang jauh lebih rapi untuk melakukan setupan? Cadera. Dia punya satu corrosion di bagian topnya. Masih ada duel antara Fluffy dan juga Luke. Tapi untuk setup team fight-nya yang serem. Karena Balowski dia udah siap dan menjadi mata. Membuka vision untuk Gigfam. Ya tadi loh. Dan Dreams tadi terlambat di turtle yang pertama seperti untuk yang kedua kalinya. Lagi dan lagi Dreamsnya langsung diajar Rafael bisa tapi terjatuh. Eternal Skull dan juga tadi Polsen langsung saja dikombinasikan dengan begitu baiknya. Walaupun sekarang turtle-nya berhasil untuk diamankan lagi oleh pemain dari Gigfam. Namun sekarang double kill juga. Fluffy-nya masih berjuang dan triple kill masih didapatkan oleh Aboy. Dan efek tadi begitu menyakitkan tapi Aboy masih ingin lebih. Ray pun tidak bisa mendekat tadi.
counter setup yang coba dilakukan tadi oleh EVOS Dreams yang hampir saja membuat momentum semuanya jadi lebih baik untuk EVOS. Namun untuk turtle-nya masih bisa disecure oleh Geek. Nah itu udah bagus banget tadi buat EVOS Glory ya. Dimana setup mereka memang benar-benar pas. Dari look open Breakfast Fighter. Dari Baloski dengan I'm Offended dan juga dengan Don't Run. Tapi ternyata dimakan tadi. Bisa didorong karena Implosion. Karena Dreams yang ditarget dan Dreams masih sempat untuk mengeluarkan satu Implosion. Yap, dan untuk sekarang Flavinya dikejar habis-habisan, digetok lagi dengan pedang Dream. sebesar itu. Akankah dirinya bisa selamat? Tapi Cloud sudah hadir dan mereka mundur kembali ya boy. Melihat dari kejauhan. Terlalu jauh kayaknya tadi ya, diversionnya nggak sampai Om. Tapi bawahnya serem juga ya, karena Cadera udah mulai kelihatan lagi-lagi nih. Pressure dari Geek gak cuma jalan dari EXP-nya. EXP berhasil buat menang. Di bawah meskipun kelihatan gak menang, tapi sebenarnya untuk goldnya dia berhasil untuk pukul mundur. Buat Branch-nya sendiri. Dan Heptasis ini masih baru selesai buat Fluffy. Tapi kehadiran dari Luke dengan lapu-lapu, kita tahu dia juga adalah salah satu best user lapu-lapu. Ya, cukup setuju juga untuk statement itu. Tapi balik lagi untuk Aboy dengan Enchanted Talisman. Belum ada yang mau NOD langsung ya. Walaupun ya kita tahu sebenarnya kalau ngomongin NOD, ya EVOS butuh. Nih ada Ray gitu kan, ada Luke yang punya shield nantinya. Ada Baloy juga ya. Itu dia. Wah, Cak Dera udah mulai bergerak ke tengah lagi nih. Cak Dera sudah mulai dari bawah ke tengah dan Emoveded dan tadi connect ke arah Cloud berhasil mendapatkan ke arah mid lane dari memiliki oleh EVOS Glory dan berpindah tempat lagi ke arah bawah. Akankah berhasil bisa selamat karena tepat di belakangnya ada 4 player. Wow, ini pergerakan cepat namun Dreams. Oke, didorong dengan satu Secret Hammer. Akankah mau dilanjutkan oleh EVOS Glory? Tidak untuk sekarang. Ya, agresif gameplay terlihat sekali tadi. Open Firebrands masih bisa dapetin Scavenger Crab. Yap, masih ada satu gold crab yang didapatkan. Tapi turtle-nya ini akan menjadi satu setup untuk perfect turtle bagi Geek. Setiap kali pemain EVOS mencoba untuk mendekat, jawabannya ada. Ada Breakfast Fighter dari Luke. Ini konsil lagi yang sudah terdengar dan Fluffy mencoba untuk masuk lewat belakang. Tapi Ray sudah menyadari bagaimana pergerakan yang dimiliki oleh Fluffy. Turtle-nya dipanggil ke bawah. Oke, Brave Factor udah habis dari Luke. Dia butuh waktu beberapa detik lagi untuk reset cooldown-nya. Tapi guntingan dari Fluffy lumayan bagus. Itu pressure yang akhirnya membuat Ray nggak pede Om. Iya, dan bahkan Spare of Alpha juga ini bukan jadi skill opener ya. Tapi lebih ke dipakai untuk bisa escape. Untuk kabur dari situasi yang sulit. Tapi lihat bottom lane-nya nih, ini yang menjadi mungkin pertanyaan kita. Apakah nanti Branch bisa mengimbangi di bagian bawah? Yap. Kalau kita lihat dari minimap sudah ada beberapa damage yang masuk juga ke dalam tubuh dari Branch. Sementara sekarang di area tengah, Dreams-nya mencoba untuk mendorong tapi malah langsung dikeroyok bisa-bisa. Ada Eternaskan lagi di bagian belakang dan ini menjadi sebuah mimpi yang buruk. Turtle-nya berhasil untuk diamankan. Coba lihat Fluffy menjatkan dan double kill didapatkan oleh Novel. Tapi untuk sekarang Luke-nya sendirian. Akankah Luke yang bisa bertahan karena malah bertemu lagi. Tapi Luke yang berhasil juga dan Cadera di tempat yang berbeda. Novel menguasai kali ini. Lagi-lagi Dreams yang membuat mimpi dari EVOS bisa berlanjut setup yang begitu baik. Implosion-nya mampu memegang 3 target dan eksekusi dari Anavel. Turtle didapetin 4 poin kill, diamankan. Iya, tapi Anavel harus berhati-hati, dia sendirian. Emoven dan Anavel tidak punya Spiro apa dan untuk sekarang terlalu lama sepertinya tadi di area bawah. Iya. Dia coba mau potong mid-nya tadi. Mau coba untuk dapetin satu buah turret tapi gagal. Oke, mau dilanjutkankah? Terlalu beresiko, terlalu tebal satu tangkapan yang dibikin oleh Dreams itu ya tadi. Wow, ini setup teamfight yang tiba-tiba cepat ya. Setelah adanya teamfight yang bisa dimenangkan oleh EVOS Glory. Tapi sejauh ini, ya Branch belum terpick off. Salah satu syarat untuk winning condition kah? Iya. Bagi EVOS Glory sekarang. Oke, Branch memang belum ke pick off, tapi sama halnya dengan Cadera nih Om. Oke. Caderanya juga masih belum ke pick off sama sekali. Power spike dari Fluffy, tadi udah mulai kelihatan. Karena ketika Aboy dikejar, damage masuknya itu loh, udah sakit banget. Berarti kombinasinya udah kelihatan Om. Walaupun Dreamsnya dihajar, tapi selagi ada Eternasgal, wah itu yang bahaya. Iya, betul. Guard yang mengganggu banget ya. Iya, Tinggal itu memberikan window untuk Implosion. Iya. Jadi implosionnya bisa utuh juga kena. Oke, let's see. Karena sudah mulai ada sedikit poking nih buat area mid turret. Yap. Fluffy di atas, ketahuan pergerakannya. Fluffy mundur, yang lain juga masih berada di area tengah. Oke, perbedaan gold hanya ada di angka 1000 gold. Ini gold yang lumayan lah ya dari game 1, game kedua ini perbedaan gold yang tipis lah bisa dibilang. Mereka berdua lumayan aman. Apalagi ya melihat hero-nya juga sama-sama nggak bisa nge-pressure yang terlalu jauh Om. Nggak bisa nguasain zona yang terlalu agresif. Oke, dan lihat tuh semuanya dicek untuk area rerumputan ya. Wajib. Jangan sampai ada diversion yang dibuat dan nggak terpantau sama sekali oleh EVOS Glory.
Dan kali ini setup di Lord yang pertama yang sudah mulai spawn juga. Dreams. Wow, ini tugas berat diemban oleh Dreams. Karena kalau Timing ngomongin- dia buat implosion. Kalau ngomongin setup, sebenarnya Geek lebih enak buat setup kan. Dia jungle tank lagi-lagi. Yep. Invade mungkin ya Alpha, Hero of Alpha, Retribution, Implosion itu bisa banget untuk pegang. Tapi ya balik lagi, Purify dari Cadera dan Abo ini Wah. harus diperhitungkan. Dreamsnya emang benar-benar tidak boleh mendekat. Tapi kali ini Dreams punya flicker. Yep. Dan Fluffy punya BOD. Ini dia, sudah lumayan jadi. Ketahuan nih pergerakan Brans yang ada di Oh, bagian no. depan. Dan langsung dikejar sampai bisa. Bransnya terculik. Itu dia, satu buat teleport yang mendapatkan satu korban juga kali ini jumlah yang lebih unggul Geek Fam. Mereka bisa setup tapi mereka mau coba dapetin poin kill lagi. Yap, dan Fluffy kali ini harus masuk ke dalam area yang ada di tengah guna untuk bisa menyelamatkan dirinya. Tapi Lordnya tetap dihajar terus-terusan. Lepaskah? Masih di kontes dan free. Geek Fam mendapatkan Lord pertamanya. Wow. Diversion. Dan bahkan itu udah version di depan mata kan tadi. Sangat kelihatan sekali dan harus terpick off. Yang membuat akhirnya EVOS Glory kehilangan first Lord. Tapi di bawah menit yang ke-12 masih cukup empuk untuk bisa dihabiskan dengan cepat juga. Team fight front to back ini punya banget powernya buat EVOS Glory. Dan sekarang kayak targetnya masih Kinar Turret sih Om. Kinar Turret dulu yang dihabisin dulu semuanya. Geek Fam bisa pegang semua zona dari jungle-nya EVOS. Itu baru lebih enak nanti buat mungkin ya nabrak high ground di Lord yang selanjutnya. Oke, Cadera juga sudah punya power untuk split push sepertinya sekarang. Dan lihat itu Lordnya akan dibiarkan slow push sendirian di atas dan Baloski berbahaya banget. Yap, dan ada di bagian tengah Emo Vendor tadi dikeluarkan hanya saja sekarang Dreams masih berhasil mundur tapi coba lihat Anapela dikeluarkan bisa-bisa. Sekarang Anapela langsung dikeluarkan tapi ternyata Luke yang masih mengejar ke bagian depan. Bahkan Oh sekarang my God. pergerakan dari Apoinya tapi Luke langsung menghilang satu sejauh ini. Inner turret di bagian mid hilang juga. Lordnya masih berdiri di bagian atas. Mulai masuk best turretnya mungkin bisa dicicil. Yap, itu dia Bestar dari bagian atas sudah mulai dihajar lagi. Dreams. Tapi Dreamsnya kembali menjadi korban di dalam pertemuan tersebut. Dan sekarang Fluffy yang mulai maju ke bagian depan. Akankah kali ini Aboynya bisa selamat tapi ternyata Aboy pun harus ditukar dengan Fluffy. Mau tidak mau satu buah pertukaran yang dilakukan oleh EVOS mampu membuat Geek Fam mundur lagi dan masih bisa bertahan untuk best turretnya. Oke, memang masih tahan ya, tapi ada beberapa kerugian jelas bagi EVOS Glory kali ini. Dan bahkan untuk beberapa zona mereka ini sudah mulai dimakan bagi Geek Fam sendiri. Dan dari player head to head antara Baloski bersama dengan Dreams untuk di game kali ini masih cukup unggul untuk Baloski dari sisi team fight participation. Jadi dia lumayan penting apalagi setiap kali kita melihat kehadiran dari Baloski dan juga I'm Offended. Selalu nih ada yang ke-punish. Itu dia. Dreamsnya maju-maju aja tuh kayak udah dihitung gitu damage-nya Om. Oke ini bisa nih kita punish nih. Dimakan dan beneran bisa. Apalagi yang nembakin kan Cadera ya. Agak bingung juga Dreams nih. Ketika mau di implosion Purify ya sama aja bohong. Ya, atau bahkan waktu dia implosion bisa jadi nih DMA-nya sudah disiapin. Udah ready. Ya udah ready buat bisa kabur juga. Oke, Lord Advantage yang lumayan tinggi tadi ya, 1000 gold lebih. 3 inner turret, ya satu base turret hampir hancur tapi vision yang terbuka. Yap, dan ketahuan sekarang Fluffy-nya dipaksa mundur tapi ternyata Baloski menjadi satu incarannya. Emo Vendor langsung dikeluarkan, hanya saja sekarang Fluffy yang tadi masih mencoba dan juga memaksakan. Mundur. Anapel mundur dengan satu spiral pada Baloi tadi maju dengan satu konsil yang dia miliki namun masih gagal untuk bisa melanjutkan tim fight-nya. Belum ada korban lagi-lagi, spell yang terbuang saja tadi dari Fluffy flickernya dan juga dari Aboy untuk Purify-nya. Ya, dan bahkan nggak tumbang sama sekali si Balo ya, yang memang dia ditargetkan tadi untuk bisa tumbang. Dan masih bisa menjaga jarak dan bahkan bisa menjaga rekan-rekan yang lain juga. Jadi dengan Thunderclap yang dibuka ini bisa di-deny sebenarnya berkat adanya down run. Jadi ada mini stun, ada mini sisi yang bisa dipakai oleh Gifam. Dan let's see sekarang dari Lord yang memang sudah enhance. Pastinya ini bakal dikontes karena ini Lord yang lumayan mahal, punya efek charge. Makanya, apalagi kalau ngomongin soal level, Anapel sama Ray sama lah ya, udah sama-sama level 15. Damage rate 3-nya bakal sama. Dan ketika yang setup ini Geek, sekuat-kuatnya Ray digebuk Lord akan tetap bocor. Yep. Itu jadi satu buah winning condition juga sebenarnya untuk EVOS. Kalau memang mereka mau nabrak dengan catatan ya Dreams. Dia harus bisa ngezoning mati-matian. Nah ini dia. Ketika Dreams bakal mencoba untuk zoning, ini bisa jadi. Cadera cuma bakal ngebet di sini, dia bakal kembali ke belakang dan dikirimkan dengan diversion. Bisa. Untuk lane jauh juga bisa kayak gitu kan. Betul. Cukup enak. Tapi ya masih ada di Lord Dance. Dan masih coba untuk menguasai dulu semua rumput-rumput Geek Fam. Mereka perlahan tapi pasti ini pressure-nya bisa memukul mundur loh. Yep. Dan Baloi selalu mengambil satu pintu utama ya. Iya sebenarnya tahu di situ ada Baloi gitu kan. Cuman ya
Untuk majunya juga susah kan. Pok balik itu benar-benar beresiko banget dan pelan-pelan bawahnya mulai kedorong. Ini bakal jadi pressure lagi. Yap, dan sekarang kita lihat saja Dreams ya. Mau nggak mau harus mengeluarkan ke arah flickernya. Nggak cukup banyak SP lagi di dalam tubuhnya. Tapi Baloy tetap menjadi orang terdepan untuk bisa ngebadanin rekan-rekannya. Yap, itu bagus banget ya. Karena tadi begitu Sacred Hammer dipakai dan diketahui dengan Baloyski, dia pancing tadi, dia langsung buka jadi flickernya kepakai. Oke, Tigreal yang masih jauh dari bagian belakang. Tapi sekarang Eternal Skull-nya langsung dikeluarkan dan Baloynya terbakar. Dan Flavinya mencoba untuk bisa maju. Baloyski-nya berhasil langsung dihancurkan. Dan sekarang Lordnya malah dipegang oleh Force Glory. Ray-nya mencoba untuk maju ke bagian depan. Tapi malah didorong juga oleh Dream. Dan siapa yang mencoba? Tapi Ray mendapatkan Lord tersebut. Dan Luke berhasil dihancurkan. Ray yang bisa menyelamatkan hari dari Geek Fam. Retribution mendapatkan Lord yang sudah enhance kali ini. Bahkan Fluffy yang tumbang menjadi korban satu-satunya untuk EVOS. Satu ditukar 2 Om. Yap, dan sayangnya memang pertukarannya tadi hanya untuk Baloyski. Dan Baloyski adalah roamer yang bukan bisa memberikan damage besar. Dan lumayan rugi sebenarnya untuk pertukaran yang dilakukan tadi oleh EVOS Glory. Mereka harus kehilangan Lord yang kedua ini. Dan Dreams ini wajib untuk bisa perfect implosionnya. Apalagi Flicker Put sudah wedge tidak ke ada. atas langsung dan selesai Cloudkun. Oke, Cloudkun menjadi korban di dalam pertempuran tersebut, penyergapan tersebut. Dan mereka hanya berempat sekarang, tidak ada lagi satu follow up damage, follow up support yang ada di bagian belakang mereka. Namun Flavinya mencoba untuk masuk ke bagian depan dan juga mengganggu ke arah beberapa player. Tapi efek knock-up yang dihasilkan oleh Ray begitu mengganggu dan juga menyakitkan Flavinya harus masuk ke dalam satu tempat untuk bisa nge-regen lagi HP yang dia miliki. Dan belum berakhir. Masih berlanjut. Super Wave Minion juga masih ada di arah mid lane. Kali ini 4 member EVOS mereka harus defense. Yap, 10 detik lagi. Baloy mencoba untuk bisa maju ke bagian depan dan terlihat tadi ya Imo Penta dikeluarkan tapi tidak menarik arah siapapun. Save masih bisa bertahan lagi EVOS dengan mode defensifnya mereka. Namun Geek Fam, zona yang dikuasain Geek Fam Om, udah mulai setengah lebih nih dari map. Iya, hampir sama seperti di game yang pertama ya. Meskipun yang ini masih bisa back and forth sama-sama juga. Tapi kalkulasi yang selalu dilakukan oleh Geek Fam ini berjalan dengan semestinya. Tarikan I'm offended atau siapapun yang dipanis untuk memaksa source spell keluar itu berjalan dengan mulus sekali. Geek Fam mereka berhasil untuk menjalankan semuanya dan real time victory rate kita ini ada 68% untuk Geek Fam. Wow, ini udah mulai tinggi ya. Terlihat sih memang dominasinya juga secara nyata memang lagi dipegang Geek Fam. 4.000 gold memang gak jauh lah yang tadi udah kita bahas juga. Kalau sama-sama itemnya udah penuh, ya udah. Hitungannya beda gold mau berapapun, cuman beda di switch item doang. Oke, dan tinggal ini ya, bagaimana mereka melakukan team fight. Siapa yang jauh lebih rapi atau siapa yang nggak ada blundernya tapi... Wah, siapa lagi nih dan sekarang Masya udah langsung berhasil dihancurkan tapi Flavinya masih berhasil selamat. Sekarang pertempuran kembali terjadi, coba lihat Bransi open fire di bagian belakang dan ada satu Blazing Grenade begitu menyakitkan tapi masih ada beberapa player mencoba untuk bisa mengejar. Kali ini ada 3 player yang hancur dari EVOS Glory. Geek bisa menghancurkan pertahanan terakhir dari EVOS. Menyisakan 2 member saja Brans bersama dengan Clue. Mampukah mereka melakukan defense karena 5 member Geek Fam mereka mau coba masuk. Yap, dan mereka memaksakan untuk bisa masuk ke bagian depan. Coba lihat saja dan base-nya terbuka dengan begitu bebasnya dan game ketiga menjadi milik Geek Fam. Match point untuk Geek Fam.